Jemaat GKMI Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Kita mengucap syukur bahwa sampai hari ini, dan khususnya pagi ini, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah kembali. Baik yang di gereja maupun yang masih di rumah-rumah. Ini merupakan satu bukti bahwa Allah masih mengasihi, masih menyertai, masih berkenan atas hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Memang kita masih diliputi oleh rasa khawatir, rasa takut menghadapi pandemi yang tidak kunjung mereda ini. Termasuk juga rasa takut untuk menghadapi kondisi ekonomi bangsa dan negara kita, termasuk di Bali ini. Itu wajar. Rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar. Hanya kalau berlebihan itu yang sebenarnya kurang wajar atau tidak wajar. Apalagi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rasa takut itu bisa menjadi sesuatu yang positif kalau diikuti dengan tindakan-tindakannya yang positif, yang akan menghindarkan kita dari apa yang kita takutkan. Misalnya ketakutan akan terkena virus corona. Nah, ketakutan itu kalau membuat kita menjadi lebih waspada, lebih hati-hati, khususnya di dalam menerapkan prokes, protokol kesehatan 5M, itu hal yang positif. Tetapi kalau ketakutan itu hanya sekedar takut yang kemudian tidak membuat kita hidup bijaksana, hidup hati-hati, hidup disiplin. Nah, itulah rasa takut itu malah justru negatif. Juga ada rasa takut yang menghinggapi oleh hampir semua orang, termasuk orang percaya juga. Di samping takut kalau terkena virus, tetapi juga takut berikutnya adalah takut kalau sampai meninggal. Memang ketakutan itu tidak terlalu beralasan, karena dari statistik membuktikan bahwa hanya 3% daripada orang yang terkena virus corona itu yang akhirnya meninggal. Artinya 3 dari antara 100 yang terkena. Nah, ketakutan untuk menghadapi kematian itu pun juga sebenarnya bisa diatasi kalau kita sebagai orang yang percaya tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Satu ayat yang saya bisa baca dari surat Filipi mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi bagi orang yang seperti halnya dengan Paulus, bagi orang yang hidup di dalam Kristus, hidup untuk Kristus, hidup yang mengandalkan Kristus, maka dikatakan di sini mati justru satu keuntungan. Juga di dalam kitab Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, oleh karena dia berhenti dari segala penderitaannya. Dan segala perbuatannya baik atau jahat itu mengikuti dia. Jadi dikatakan di sini yang pertama Filipi, keuntungan, mati justru merupakan satu keuntungan. Tetapi Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang sebetulnya perlu ditakutkan bagi seseorang yang hidup di dalam Kristus, ya, maksudnya hidup menuruti
perintah Tuhan, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka justru kematian itu merupakan sesuatu yang membahagiakan, diberkati, tetapi sekaligus juga merupakan satu keuntungan bagi orang itu. Hari Senin yang lalu kita semua sebagai warga GKMI kehilangan salah satu tokoh yang cukup terkenal dan dikenal di kalangan GKMI, yaitu Pendeta Emeritus Dr. Aristarkus Soekarto. Sama, dia pada waktu dia menderita sakit beberapa hari sebelum meninggal, dia sudah mengatakan dia rindu, dia senang kalau sebetulnya dia bisa mengakhiri, artinya dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi itulah sebenarnya rahasianya, supaya kita tidak takut yang berlebihan untuk terserang penyakit virus corona, dengan hidup berhati-hati dan hidup berdisiplin. Dan yang kedua, kalau toh terkena, kita tidak takut mati, oleh karena firman Tuhan memberi jaminan kepada kita, ada keuntungan dan ada kebahagiaan bagi orang yang meninggal di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin.